Shalom Bapak Ibu Saudari yang diberkati oleh Tuhan dan teman-teman semua. Akhir-akhir ini kita mendengar pernyataan tentang rapture atau waktu pengangkatan. Dan dalam pernyataan itu muncullah suatu pernyataan yang mengatakan bahwa akan terjadi di tanggal 22 sampai 24 September 2025. Nah, tentunya kita akan membahas hal itu. Dan di samping kanan dan kiri saya telah hadir narasumber kita. Di samping kanan saya, silakan Bapak memperkenalkan diri. Ya, nama saya Selumiel Takaliwang dari Institut Injil Indonesia. Oke, terima kasih Bapak. Di samping kiri saya. Ya, terima kasih. Salam Bapak Ibu, nama saya Febriando Pratama Saragi. Saya juga pelayanan di Institut Injil Indonesia. Kira-kira apa sih rapture itu atau waktu pengangkatan itu? Ya, rapture itu dalam eskatologi ya, Iya. itu adalah satu momen yang diyakini oleh para penganut khususnya yang menyebut golongannya itu pre-tribulasi. Jadi akan terjadi pengangkatan bagi orang percaya, orang yang sudah siap sebelum masa tribulasi. Jadi ada pandangan-pandangan yang lain yang berkaitan dengan tribulasi, tapi yang kita sedang bahas ini itu menyangkut sebelum tribulasi itu ada rapture. Oke, kalau dari Bang Febri sendiri, rapture itu apa sih? Ya, mungkin ini menambahin dari Pak Semi ya, Marpen ya. Rapture itu dalam konteks Kristen eskatologis itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa pengangkatan. Pengangkatan orang-orang percaya ke surga secara mendadak dan supranatural. Nah, ini yang membedakannya itu dianggap, kalau tadi Pak Semi bilang pre-tribulation, ada juga yang menganggap bahwa itu terjadi nanti setelah atau waktu saat Tuhan Yesus itu datang. Nah, yang menarik istilah ini juga dianggap sebagai doktrin terpisah atau kabur ke surga. Nah, ada juga yang menganggap istilah rapture ini. Benar. Istilah ini dipopulerkan abad ke-19 oleh John Nelson Darby dari Irlandia yang kemudian berkembang pesat di Amerika sampai akhirnya ya menjalar mungkinnya ke seluruh dunia. Nah, John Nelson Darby inilah yang dianggap sebagai roh penggerak yang mengubah dan menggerakkan ada sejenis restorasi lokal akhirnya menjadi ke global. Meski kontroversial tapi ternyata pandangan dia ini telah membentuk eskatologi evangelikal modern. Kurang lebih sama seperti Pak Semi sih. Jadi kebanyakan orang evangelical itu memegang pre-tribulation. Bahwa sebelum tribulasi akan terjadi pengangkatan yang secara blinking eye, secara sekejap mata. Seperti mengambil dari 1 Tesalonika pasal 4 itu. Ya, itu pandangannya untuk pre-tribulasi. Oke Pak, tadi Bapak dan Abang sudah menyampaikan pengertian apa yang dimaksud dengan rapture atau waktu pengangkatan. Nah, apakah waktu pengangkatan atau rapture ini, apakah waktu pengangkatan itu simbolik atau dia benar-benar nyata? Gimana kira-kira Pak? Kalau kebanyakan ya pendapat dari yang menganut pre-tribulasi, rapture itu memang benar-benar yang terjadi dalam hidup orang percaya. Pengangkatan itu betul-betul orang itu ada di bumi, lalu tiba-tiba dalam sekejap mata terangkat ke surga, secara literal. Oke. Kalau dari Abang sendiri bagaimana? Ya, kalau saya melihat kita harus membedakan dulu, kita harus clear masalah rapture dan parousia. Jadi ini dua hal yang selagi itu adalah definisinya pengangkatan orang percaya, maka rapture dan parousia itu sebagai suatu kejadian yang real, walaupun ini sifatnya adalah keakanan yang nanti akan terjadi. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari tradisi kekristenan, ternyata dalam penulisan Alkitab itu juga ada yang namanya menggunakan bahasa apokaliptik. Nah, ini juga bersifat ada disebut sifatnya simbol pertemuan umat Tuhan dengan Kristus yang nanti Kristus akan datang yang kedua kalinya di dalam kemuliaannya. Jadi kalau secara istilah parousia ataupun rapture itu sama-sama istilahnya adalah pengangkatan nanti waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari tradisi kekristenan, dari bagaimana Alkitab dibahasakan dengan bahasa apokaliptik, ini juga bisa dikatakan sebagai simbol tanda umat Tuhan berjumpa nanti dengan Tuhan ketika dia datang yang kedua kalinya.
Oke, dari Bapak Ya, sendiri, jadi Pak? kita pasti akan bertemu dengan Tuhan kan. Iya, Dan dikatakan itu semua rata-rata sepakat bahwa kita akan diangkat di awan-awan karena Tuhan Yesus akan turun ke awan-awan. benar. Hanya nanti kalau penganut yang pre-tribulasi, rapture itu ada momen tersendiri. Oke. Sedangkan penganut yang katakanlah yang post tribulasi, rapture itu ya tidak ada, tapi dia tuh sudah yang sekaligus yang parusia itu yang tadi disebut itu. Lalu ada yang bilang di tengah-tengah dari masa tribulasi. Seperti itu. Oke. Nah, dalam beberapa pandangan yang muncul gitu ya Pak, jadi di masa atau di waktu pengangkatan itu ada orang yang ditinggal dan ada orang yang terangkat gitu Pak. Jadi kira-kira orang yang tertinggal ini seperti apa maksudnya Pak? Ya, dia akan tetap ada di bumi. Iya. Dan kalau yang menganut pre-tribulasi bahwa dia akan masuk dalam masa pemerintahan antikristus. Oke. Karena pemerintahan antikristus kan itu ada disebut 7 masa ya atau 7 tahun. Dan disitulah Tuhan Yesus juga sebutkan ya, ada orang-orang pilihan yang ada di dalam masa tribulasi itu. Oke, kalau dari Abang sendiri bagaimana menanggapi menanggapi pernyataan yang muncul bahwa ada yang diangkat dan ada yang ditinggalkan, itu gimana? Ya, menarik ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau menyaksikan video yang tadi sudah kita putar, khususnya klip-klip yang menyatakan tanggal 22 sampai 24 itu, antara itu September 2025, ada yang menyatakan bahwa yang terangkat adalah mereka yang menganggap dirinya, oh sayalah orang benar itu, sayalah orang pilihan itu, bahkan sayalah orang percaya itu. Bagi orang-orang yang mungkin merasa 22 sampai 24 itulah waktunya. Benar. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, siapa yang diangkat? Yang diangkat adalah tentunya orang-orang percaya. Orang-orang percaya, ya, di segala tempat dan di segala abad. Baik itu yang kita, kalau misalnya waktunya kita masih hidup, berarti kitalah bagian dari situ. Tapi kalau untuk orang yang sudah mati juga pun akan dibangkitkan, akan dihidupkan, dan akan mengalami pengangkatan juga bersama dengan dia. Oke, siap. Ada lagi dari Bapak? Tapi tunggu, karena tadi Marpen tanya yang tertinggal itu berarti mereka yang tidak percaya. Oke. Mereka yang tidak percaya itu akan tetap mengalami akan tetap tinggal, mengalami penghakiman pada saat itu juga. Oke. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus ceritakan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ya. Iya. Dua-duanya itu menantikan pengantin. Dua-duanya. Iya. Jadi sebenarnya itu 2 golongan yang mewakili katakanlah orang Kristen gitu ya. Tapi ada yang siap, ada yang tidak siap. Oke. Itu menurut pengamat menurut ini ya dari yang memegang tentang rapture itu. Ya. Oke, karena tadi ada yang diangkat dan itu adalah orang-orang percaya. Nah, tentunya ada yang tinggal nih. Kira-kira keadaan yang tertinggal ini seperti apa ya, Pak? Memasuki antikristus. Masa antikristus. Masa antikristus. Apakah saat tertinggal itu mereka menderita atau semacam seperti apa? Ya, kalau Tuhan Yesus bilang ya ada siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah lagi terjadi sesudahnya. Nah, ini tapi bagi yang menganut pre-tribulasi, yang memegang bahwa akan ada rapture. Ya, tapi kalau yang tidak, yang bilang itu setelah atau semua akan masuk masa penyiksaan, ya semua gereja akan mengalami masa penyiksaan baru kemudian parusia itu terjadi. Kalau itu bedanya di situ. Abang sendiri bagaimana? Ya, mungkin dalam hal ini saya agak berbeda dengan Pak Semi ya, walaupun dalam saling melengkapi jawaban. Tapi saya mau meluruskan juga, kita mau coba luruskan bahwa rapture dan parousia ini tidak boleh dianggap 2 hal yang berbeda secara urutan peristiwa. Nah, tadi yang saya bilang si John Nelson Darby itu, dia juga salah satu orang yang dispensasionalisme. Nah, pandangan dispensasional ini, Bapak Ibu dan teman-teman, ini yang menyatakan bahwa rapture ini terjadi sebelum kedatangan Yesus. Sedangkan menurut saya dan bagi saya, iman kita adalah rapture dalam arti pengangkatan ya. Rapture dalam arti pengangkatan itu terjadi bersamaan dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Artinya baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya akan sama-sama mengalami ini. Bedanya orang percaya akan diangkat bersama-sama dengan dia dalam pemulihan, dalam kerajaan Allah yang kekal, dalam kemuliaan. Orang yang tidak percaya, seperti yang saya katakan tadi, mereka tetap akan mengalami penyiksaan dan akan mengalami penghakiman lah pada saat itu. Pada saat Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Begitu. Siap. Kira-kira menurut Bapak dan Abang nih, bagaimana pandangan tentang rapture itu, waktu pengangkatan itu,
mempengaruhi cara orang Kristen untuk menjalani hari-hari hidupnya. Bagaimana keadaannya? Kita prinsipnya kan kita harus selalu siap Oke. bahwa akan terjadi masa atau waktu pengangkatan itu. Ya. Ini siap kepada semua orang gitu ya Pak ya? Ya, khususnya pada gereja Tuhan Oke, ya. kepada gereja Tuhan. Karena kalau yang di luar orang percaya kan mereka tidak terlalu peduli dengan hal ini gitu kan. Iya Pak. Karena sekali lagi ya, 10 gadis itu orang semua menantikan pengantin. Oke. Jadi Tuhan Yesus berbicara tentang umat Tuhan sebenarnya. Cuman masalahnya ada yang siap, ada yang tidak siap. Ada yang punya minyak cadangan, ada yang tidak ada gitu. Oke. Kalau dari Abang sendiri gimana? Ya, kalau bicara mempengaruhi, saya pikir menambahi dari Pak Semi, yang dipengaruhi pasti tidak hanya gereja, Iya. seluruh orang, seluruh umat, bahkan semua manusia pasti akan dipengaruhi sama fenomena, topik, atau bahkan sebutlah ini isu ya. Tapi yang paling penting adalah kalau saya menambahkan dari Pak Semi, umat Tuhan, jemaat Tuhan, baik yang dewasa secara rohani maupun belum dewasa secara rohani pasti sangat dipengaruhi dan sangat terpengaruh karena fenomena ataupun topik atau bahkan pernyataan ini. Tapi yang pasti adalah seperti kata Pak Semi, kita harus tetap berjaga-jaga. Itu pengaruh yang paling tidak adalah harus membuat kita semakin terus berjaga-jaga, bertobat, hidup semakin benar di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat di hari-hari yang sekarang terjadi ini kan, itu harus semakin kita membuat kita semakin, oh inilah waktunya memang aku harus semakin berjaga-jaga. Minyak di lampuku kalau udah padam aku harus punya cadangannya nih, begitu ya. Bahkan kalau dibilang pengaruh, jangan sampai justru topik atau pembicaraan ini membawa pengaruh yang negatif. Dalam artian akan mendatangkan kekecewaan kepada Tuhan lah, atau bahkan mendatangkan kekecewaan kepada gereja lah, yang ujung-ujungnya nanti jemaat Tuhan atau umat Tuhan yang disebut Pak Semi tadi bisa jadi jauh dari Tuhan nih, kecewa dari Tuhan, kecewa sama Tuhan dan sebagainya. Jadi pasti saling mempengaruhi, bukan saling ya, pasti dipengaruhi dan juga pasti mempengaruhi. Itu kok bisa Pak? Ada penentuan tanggal di tanggal 22 sampai 24 itu. Kenapa seperti itu? Kalau yang sekarang ya, karena yang paling rame itu yang saya ikuti ya, menentukan persisnya tanggal terjadinya rapture. Nah, itu berkaitan kenapa orang pada heboh dengan tanggal ini. Itu berkaitan dengan seorang Kristen ya di Afrika, lalu namanya Brother Joshua. Dia yang pertama kali di dunia ini yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu menampakkan diri padanya dan mengatakan akan datang pada waktu festival atau hari raya trompet yang dirayakan oleh orang Israel ya. Namanya itu Rosh Hashanah. Dan kenapa dikaitkan dengan rapture? Karena di dalam firman Tuhan rapture itu terjadi akan didahului oleh bunyi sangkakala. Dan ini hari peniupan sangkakala, sehingga yang menariknya kalau dijumlahkan ya hari dari mulainya festival trompet ini dalam kitab Wahyu disebutkan 1260 hari. Benar. Itu sekitar 3,5 tahun. Lalu dalam kitab Daniel disebutkan 1290 hari. Nah, total hari itu 2000 sekian itu ujungnya itu bertepatan dengan festival atau hari raya Day of Atonement, Yom Kippurnya orang Israel. Nah, setelah Israel merdeka tahun 48, itu terjadi sekitar 6 kali. Dan yang berikutnya tidak terjadi lagi. Jadi orang makin yakin bahwa inilah hari raya peniupan trompet, sangkakala, disitulah akan terdengar sangkakala, malaikat, dan disitulah orang percaya akan diangkat. Itu yang buat jadi makin heboh karena ada perhitungan-perhitungan angka itu. Nah, nanti Yom Kippur tanggal tahun 2032 ya, 7 tahun setelah itu tepat sekali dengan perhitungan 1260 ditambah dengan 1290. Itu ada dalam kitab Wahyu dan kitab Daniel. Nah, itulah yang membuat orang makin, wah ini pasti nih harinya ini. Iya, pasti harinya ini. Terjadi bulan September. September ini, hari Selasa ini. Oke. Nah, sudah ada penentuan antara tanggal 22 sampai 24 itu. Antara itu. Ya, karena nanti banyak orang yang menyangga ya bahwa ini terjadi ini, menyangga karena dikatakan kan yang tahu hanya Bapa. Yang tahu day and hour atau hari dan jamnya itu hanya Bapa di surga, anak tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Nah, itulah
eh, menariknya karena menentukan masuknya bulan baru sebagai awal dari bulan baru itu sebagai hari raya trompet, masuknya itu kita nggak tahu jamnya. Oke. Tapi tanggalnya itu antara 23 dan 24. Nah, nanti akan ada orang yang melihat kemunculan bulan itu, baru itu ditetapkan sebagai hari masuknya bulan baru. Dan bertepatan dengan hari raya Sangkakala ini. Oke. Jadi sampai sekarang masih belum tahu, karena belum sampai di waktu itu. Benar. Nanti di Israel akan ada orang yang bertugas untuk ngelihat gitu. Nah itu yang mereka klaim, ya memang jamnya orang tidak tahu. Harinya juga orang tidak tahu kapan bulan itu akan muncul kan gitu. Ya. Tapi ini pasti akan muncul masalah nggak sih ya Bang, Bapak? Karena jikalau tanggal 22 atau 23, 24 itu tidak terjadi, kira-kira dampaknya ke gereja itu seperti apa Bapak? Atau ke orang-orang gitu ya? Yang mungkin pada saat itu betul-betul mau menantikan. Yang saya yakin ya, pasti akan ada yang kecewa. Kecewa, oke. Iya. Nah kecewa bisa antara dua. Artinya oke, ternyata terjadi berarti aku harus makin sungguh-sungguh. Atau kedua, ini kan hanya omong kosong saja, orang mengklaim bahwa ini suara Tuhan, didatangi Tuhan dan semua, tapi ternyata tidak terjadi. Akhirnya dia juga undur daripada Tuhan. Itu risiko-risiko ya kalau menentukan tanggal. Dan bagi saya untuk berani menentukan tanggal tertentu itu punya konsekuensi teologis, karena artinya ayat yang Tuhan Yesus katakan itu akhirnya tidak pakai lagi, karena ini ada yang tahu tanggalnya dan persis seperti terjadi, ya toh? Padahal yang tahu itu hanya Bapa di sorga saja. Benar. Oke, kalau dari Abang sendiri bagaimana Bang? Apa nih dampak negatif? Iya, dampak negatif. Ya, bagi saya tentu ada ya. Karena salah satunya adalah bisa jadi berita-berita begini akan melemahkan iman. Iya. Ya kan, akan melemahkan iman, membuat orang-orang yang tadi saya katakan tidak dewasa secara rohani akan mengalami kekecewaan dengan Tuhan, tapi juga merasa dibohongi, ya kan? Karena sehingga bisa saja orang tersebut kayak berita yang tadi kita tonton, ada yang sudah sampai menjual hartanya, ya kan, dibagi-bagikan sih pada ujungnya, tapi udah sampai rasanya udah dijual hartanya terus dibohongi. Nah ini kan bisa menimbulkan kekecewaan, marah. Tapi yang menarik tadi dari Pak Semi adalah akan ada perasaan abai sama ini kan firman Tuhan bahwa dia akan datang, itu kan suatu pengharapan yang pasti kan, pengharapan yang kita memang benar-benar kita tuju ke sana. Tapi ujungnya karena udah merasa dibohongi begini, bisa jadi dia akan abai, termasuk dengan firman Tuhan itu sendiri. Saya rasa itu dampak negatif dari berita-berita begini sih, topik-topik begini. Tapi memang di sisi lainnya, dengan yang terjadi di akhir-akhir seperti ini, ada pernyataan-pernyataan seperti tanggal 22 dan 23, 24 itu akan terjadi rapture atau waktu pengangkatan. Di situ semua orang akan berjaga-jaga ya. Itu sisi positifnya. Iya, ada kecenderungan seperti itu. Seperti itu ya. Karena kalau terjadinya benar, kira-kira bagaimana? Meskipun saya pribadi, saya yakin masih belum waktunya. Oke, Masih dari belum. Bapak secara pribadi belum. Belum waktunya. Masih ada, perlu waktu karena masih ada tanda-tanda yang harus digenapi lagi. Oke, siap. Dari Abang sendiri kira-kira berdiri di bagian mana nih? Ya kalau dibilang 22 sampai 24 tentu saya juga pasti bilang belum lah. Atau bahkan belum dalam artian bukan berarti setelah itu atau bahkan sebelum itu. Mungkin setelah kita syuting ini kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya, jadi kalau bicara tanggal ya kita pasti udah menolak lah ada paham yang begitu. Oke. Apalagi kan kalian belum nikah atau jadi. Iya, itu paling utama. Benar, itu Benar paling- ya? Enggak ada hubungannya, enggak ada. Oke, nah kira-kira menurut Bapak tanda-tanda kalau memang waktu pengangkatan itu akan terjadi, tanda-tandanya seperti apa? Ya, saya sendiri dulu adalah pengikut Nelson itu ya, dengan pretribulasi. Iya. Lama, karena itu sebagian besar orang evangelical mengikuti itu. Tapi setelah mendalami, membaca, saya berubah. Oke. Saya meyakini bahwa tidak ada rapture, tapi rapture itu sama parusia itu event yang sama. Siap, ya. Jadi tidak ada dipisahkan. Nah, sehingga kalau membaca dalam Injil Matius pasal 24 khususnya ya, dan juga bagian-bagian yang lain, memang saya melihat kita atau gereja itu melewati masa antikristus. Yang orang masih hidup pada waktu itu ya, pada saat yang akan datang. Akan melewati masa antikristus dan menguatkan bahwa dalam ayat-ayat yang Tuhan Yesus katakan,
karena orang-orang pilihan, maka waktunya dipersingkat. Benar. Nah, maka sesungguhnya dalam tribulasi itu, yang merupakan masa yang susah itu bukan 7 tahun full, itu justru 3,5 tahun yang kedua itu. Karena 3,5 tahun yang pertama, Antikristus akan membuat damai dan semuanya jadi baik, lalu kemudian dia mulai memaksa orang untuk memakai tanda-tanda itu. Di 3,5 tahun kedua. Jadi sebenarnya yang susah itu hanya 3,5 tahun yang kedua, tapi itu adalah masa siksaan yang paling mengerikan. Nah, itu juga ada ya dalam kitab tafsiran ya kepada surat-surat Paulus dalam Tesalonika dan juga kitab Wahyu. Nah, itu saya berubah gitu. Dan bagi saya supaya juga kita siap menantikan sesuatu yang buruk, meskipun penganut tribulasi katakan kita ada bukan untuk ditimpa murka. Nah, dan Tuhan katakan ada ya di kitab Wahyu, Tuhan akan meluputkan dari masa kesusahan besar di dunia itu. Tapi bagi saya kita harus siap segala situasi. Oke, kalau dari Abang sendiri bagaimana? Ya, menarik ya bahwa tadi yang disampaikan Pak Semi bahwa memang parusia dan rapture ini, yang pengangkatannya adalah satu event yang bersamaan. Maka kalau kita rubah sedikit pertanyaannya, kalau Marpen kan tadi tanya apa tanda-tanda rapture? Benar. Coba kita rubah berarti apa tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua? Benar. Ya toh, karena otomatis akan jadi pengangkatan juga. Benar. Ya, Alkitabiah seperti yang tadi Pak Semi sampaikan juga, apa itu adanya kesusahan besar atau Great Tribulation, ya kan? Ada juga munculnya Antikristus. Semua katakanlah ya kesimpulan atau mungkin ya hipotesa kita mengambil satu pandangan tidak boleh sampai mengkebiri kebenaran apalagi ayat-ayat tertentu. Nah, kalau saya mengambil pandangan yang tahu hari ya, tahu itu berarti kita harus melepas ayat bahwa hanya Bapa yang tahu, yang lain tidak tahu. Nah, itu harus kita hindari karena firman Tuhan itu kekal ya, dan itu pasti akan tergenapi. Jadi makanya itu kenapa dulu saya pre-tribulasi, lalu sekarang saya meyakini bahwa gereja harus melalui masa antikristus. Tapi dalam pandangan itu ada perkembangan, ada yang disebut dengan mid-tribulasi, berarti rapture itu terjadi pada mid, lalu ada pandangan post-tribulasi. Jadi setelah selesai dari post-tribulasi, karena Tuhan Yesus kan bilang, setelah masa siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, bulan akan menjadi gelap, bintang-bintang akan berjatuhan, kuasa langit akan goncang, barulah anak manusia itu akan menyatakan diri di awan-awan dan dilihat oleh seluruh bangsa. Jadi saya melihat bisa terjadi di ujung dari tribulasi, atau ada satu yang menarik itu, dia katakan terjadi sebelum 7 cawan murka. Kan nanti urutannya itu kan ada meterai, 7 meterai, lalu kemudian disambung sama 7 sangkakala, lalu kemudian 7 murka. Nah, antara habisnya 7 sangkakala dengan cawan murka itu bisa jadi disitulah terjadi pengangkatan, dan di dunia ini akan terjadi murka Allah. Nah, jadi saya antara istilah itu sebelum murka atau juga mungkin setelah tribulasi. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Dari Bang Febri, kira-kira di posisi mana nih Pak? Ya, kalau bicara posisi pasti saya adalah orang yang menanti-nantikan parusia. Kan? Orang yang menantikan kedatangan Tuhan, karena ya sekaligus di situ juga saya ya mengimani saya juga akan bersama-sama diangkat oleh Tuhan ketika dia datang, dan nanti akan bersama-sama dengan dia. Tapi menarik di sini Marpen, ketika Yesus sendiri berkata tidak seorang pun tahu, itu juga menjelaskan arti ketidakpastian waktu, dalam artian bukan PHP, bukan artian begitu ya, tapi juga menggarisbawahi bahwa pengetahuan itu hanya milik Bapa sendiri. Maka kalau kita mendengar ada orang yang berani ngeklaim tanggal sekian, jam sekian, bahwa itu akan terjadi, baik parusia ataupun rapture dalam kerangka berpikirnya mereka. Nah, saya pikir seperti kata Pak Semi tadi, mereka sedang mengkebiri firman Tuhan itu. Bahkan mereka sedang membuat firman Tuhan itu adalah sebuah yang kontradiksi. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu di kitab Injil ternyata beda dengan apa yang menurut mereka ini Tuhan sendiri berbicara langsung kepada mereka. Nah, menurut saya itu udah hal yang jelas bahwa itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, tapi kalau kita lihat juga di hari-hari itu, bahkan di teks-teks itu, Yesus nggak secara eksplisit menyebutkan hari raya tertentu. Maka juga kalau menurut saya, kalau ada juga orang-orang yang menghitung tanggal-tanggal sampai mengkaitkannya dengan hari raya tertentu, juga ini perlu kita selidiki dan kita evaluasi. Bahkan mungkin secara dini pun kita bisa bilang kalau itu adalah tidak tepat. Karena
tafsiran sederhana saya, tafsiran bebas saya, di situ pun Yesus nggak menyebutkan hari raya tertentu. Yang mengindikasikan bahwa teks tidak ada seorang pun yang tahu itu adalah merujuk kepada hari raya tertentu. Jadi mungkin bisa kita bisa lebih kritis lagi, kita bisa pelajari lagi, bahkan kita bisa uji. Karena kata firman Tuhan juga ujilah segala sesuatu. Begitu Pak Marpen. Ya, jadi sebenarnya kenapa muncul ini ya 23-24 September itu makin menguatkan keyakinan orang-orang tertentu. Karena hari raya Paskah, Pesaknya Israel, itu bertepatan dengan kematian Tuhan Yesus. Nah, lalu pada waktu Tuhan Yesus dikubur dan kebangkitannya itu pada hari raya roti tidak beragi. Lalu pada waktu Pentakosta itu bertepatan dengan hari raya musim panen atau buah bungaran. Nah, itulah yang dikaitkan itu di situ. Tapi yang jadi pertanyaan saya, pada waktu Tuhan Yesus lahir kan tidak ada hari raya. Benar. Pada waktu Tuhan Yesus datang, kalau dikaitkan dengan festival hari raya yang ini, ya itu kita agak susah ya untuk bahwa pasti dia datang, lalu mengklaim bahwa hari raya Sangkakala Israel itu pasti pada waktu rapture. Nah, itu yang kita perlu bijak lah menyikapi itu. Dan juga Matius 24 tadi yang Pak Semi bacakan juga, ini seruan untuk hidup dalam kesiapan rohani. Ya kan, kayak tadi perempuan-perempuan bijaksana itu ya, minyak, lampu dan sebagainya itu kita anggap sebagai kesiapan rohani. Karena kedatangan Tuhan nggak bisa diprediksi. Benar. Ya kan, kalau cuaca bisa diprediksi nih, besok cuacanya kira-kira bagaimana. Tapi juga itu bukan sebagai petunjuk untuk menghitung tanggal berdasarkan kalender-kalender tertentu. Itu sih. Apalagi sudah ditentukan ya. Iya. Saya sih menghargai, maksudnya gini ya, orang mau gitu ya meneliti gitu-gitu ya. Cuman jangan terlalu kebablasan. Ekstrim. Karena kalau menentukan tanggal dan katakanlah ya, ini hanya ini Tuhan datang pada waktu itu, berarti ini ayat ini kita hapus dulu. Ya benar. Nah, tapi yang menjadi ayat penting ya dalam selanjutnya ayat 46 itu, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saya pikir kita harus energi kita lebih fokus kepada kita kerjakan apa yang kita harus kerjakan, dan tidak usah banyak terlalu berpikir kapan Tuhan datang, kapan itu bagi saya bukan fokus dari apa yang Tuhan Yesus mau katakan di sini. Nah, dalam Tesalonika, ketika Rasul Paulus sampaikan itu kepada jemaat Tesalonika, mereka kan jadi resah. Makanya muncul surat 2 Tesalonika yang mengatakan kamu jangan gelisah, jangan itu, karena seolah-olah Tuhan Yesus sudah mau datang. Nah, tapi dalam keadaan saat ini kita juga harus menilai tanda-tanda zaman ini, bahwa memang banyak yang sudah digenapi, peperangan dan segala macam ya. Tapi Injil bagi saya itu masih belum, yang kita bisa lihat secara umum. Ya menarik ya Marpen dan Pak Semi, ketika tadi Pak Semi menghargai orang-orang yang menghitung dan lain sebagainya. Saya justru melihat bahwa orang-orang yang begini justru punya kerinduan. Kerinduan yang benar-benar, ayolah Tuhan cepat datang gitu. Pengharapannya itu sungguh-sungguh yang sampai kerinduannya benar-benar rindu banget, haus banget, supaya mungkin dalam pengamatan sederhana saya mungkin udah terlalu banyak penderitaan. Udah terlalu capek di dunia ini kan. Jadi ayolah Tuhan datang. Belum lagi tambah antikristus katanya. Tambah lagi nanti antikristus. Jadi mungkin dengan tradisi tertentu atau bahkan paham tertentu mereka, dan perhitungan-perhitungan tertentu mereka dengan pede melakukan perhitungan, tapi didasarkan pada ayo Tuhan datang segera karena saya sudah capek, saya benar-benar mau bersama-sama dengan Tuhan saja. Mungkin ada unsur itu juga ya Pak Semi. Iya, lalu saya sedikit melihat yang masalah fenomena alam. Karena begini, Tuhan Yesus katakan sebelum kedatangan manusia, gerhana matahari gelap ya, itu kemungkinan gerhana. Bulan gelap itu kemungkinan gerhana juga. Lalu bintang-bintang berjatuhan itu yang kita kadang-kadang suka lihat ya, dan kuasa langit goncang. Nah, yang menjadi makin menarik karena di bulan September ini ada gerhana bulan kemarin. Bahkan saya sendiri sempat lihat bulannya merah jam 1:30 malam. Lalu tanggal 21 ini ada gerhana matahari, meskipun hanya sebagian. Nah, tapi menurut saya, pendapat saya, matahari dan bulan akan bereaksi kepada kedatangan manusia itu terjadi dalam waktu yang tidak jauh, tidak berbeda jauh gitu. Maksudnya tidak dalam hitungan hari, tapi terjadi pada saat yang bersamaan, seketika sebelum
anak manusia atau Tuhan Yesus akan datang. Nah, kalau ini kan terjadinya masih terpisah-pisah kan, itu sendiri ya. Loh, bagaimana itu bisa terjadi? Ya bisa saja kan Tuhan yang ciptakan matahari dan bulan. Kalau dia bilang gelap, ya gelap gitu. Kalau terang dan terang. Ini menegaskan bahwa memang dia akan datang tanpa menghitung, oh setelah gerhana 10 hari lagi misalnya. Oh setelah gerhana 2-3 hari lagi misalnya. Nah itu menurut saya yang harus kita bijak lah kalau kata Pak Semi. Dan menariknya itu kan kedatangan Tuhan Yesus itu kan dikatakan seperti kedatangan mempelai. Kita ini yang perempuan, Tuhan Yesus pengantin prianya. Nah jadi kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dan saya juga berpikir gitu ya, untuk kalian yang belum nikah ini bagaimana? Karena kan surga itu mempelai itu. Kami sedang menanti-nantikan ya Bang ya. Iya, ini juga dalam pengharapan kedatangan. Sudah gini, nggak usah tentukan tahun. Yang penting bulannya sudah ada. Iya betul. Pertanyaan apa lagi berikutnya ini? Oke, ya. Kira-kira apa yang membuat orang sehingga pada akhirnya percaya bahwa tanggal 22 sampai 23 itu akan terjadi rapture atau waktu pengangkatan itu? Ya, memang ini satu dilema juga ya, karena gini, yang menyatakan ini bukan hanya satu orang. Bukan hanya satu orang. Tapi yang mendahului itu orang dari Afrika ini, yang namanya Brother Joshua. Tapi habis itu di seluruh dunia, orang yang dapat penglihatan, dapat itu, bahkan mengklaim bahwa itu benar gitu. Nah, yang saya perhatikan meskipun mungkin tidak tahu persisnya ya, tapi saya melihat orang-orang yang memberikan kesaksian dan keyakinan, mereka orang-orang yang cinta Tuhan dan memang menantikan pengharapan ini. Hanya saja yang saya agak sedikit khawatirkan, orang-orang yang percaya akan hal ini, kan mereka juga melihat siapa yang ngomong kan. Itu biasanya buah rohnya bagaimana dan sebagainya untuk menguji. Nah saya yakin ini orang-orang yang cinta Tuhan. Tapi bisa terjadi akhirnya mereka mungkin kecewa gitu. Karena ternyata tidak terjadi seperti yang diharapkan gitu. Ya. Nah, saya juga agak merasa nanti lihat ya tanggal 25. Bagaimana reaksi ternyata tidak terjadi apa-apa. Wah, bisa heboh juga ini. Kita mungkin perlu buat video lagi ya. Tanggal 25 bagaimana? Ternyata kita masih ada sini. Tapi saya katakan ya tadi seperti dikatakan kita kan lagi heboh tanggal 24. Kan bisa saja besok Yesus datang. Itu juga bisa gitu kan. Nah, jadi saya melihat kita kalau tidak bijaksana nanti akan bisa membuat orang jadi shock. Ya, kalau tidak siap juga ya secara kedewasaan rohani dan sebagainya. Ya. Dari Abang sendiri bagaimana? Iya, menambahkan saja dari kata Pak Semi, pasti banyak faktor ya kenapa membuat orang bisa percaya sama berita yang viral ini atau bahkan fenomena, topik, isu dan ataupun apa sebutnya. Tapi yang paling menurut saya adalah siapa yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Iya, bisa saja yang menyampaikannya adalah figur sentral dalam gereja, dalam persekutuan, dalam kepercayaan taruhlah atau bahkan dalam kelompoknya. Nah, ini figur sentral yang menyampaikan, yang dianggap semua yang dikatakannya, mau itu benar apa salah pasti benar. Mau itu apapun yang terjadi pasti itu terjadi. Nah, begitu. Jadi bisa saja ini dipengaruhi sama siapa yang menyampaikan. Tapi yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi, adanya kerinduan. Kalau ya udahlah, supaya Tuhan Yesus datang gitu. Jadi ketika ada berita itu datang, dia langsung percaya. Karena memang dia ada kerinduan supaya Tuhan Yesus datang, aku diangkat bersama-sama dengan dia, dan aku nggak mengalami penderitaan di dunia ini lagi. Jadi mungkin dari saya dua faktor itu yang memang, tapi kita harus kritisi juga. Supaya baik siapa yang menyampaikan, ataupun perasaan kita ini bisa kita kontrol. Sehingga tidak terpengaruh sama berita-berita yang sampai mengkebiri firman Tuhan tadi. Gitu Pak Marpen. Malah bisa ada satu firman Tuhan katakan, hiburkanlah satu sama lain dengan perkataan-perkataan ini, maksudnya tentang pengharapan kedatangan Tuhan. Itu kan fokusnya kedatangan Tuhan yang akan terjadi. Tapi barangkali bisa juga firman Tuhan itu menghibur yang kecewa. Karena tidak terjadi seperti yang dikatakan oleh tokoh-tokoh yang mereka percaya gitu kan. Tentukan tanggalnya. Karena kalau kita lihat berita-berita yang mengalami ini dan ternyata itu tidak terjadi, memang mereka mengalami kekecewaan. Karena ya, sorry to say, mereka udah jual hartanya, udah sampai semua lah dilakukan, ternyata nggak datang. Nah itu benar juga kata Pak Semi. Dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan itu bisa jadi. Yang terburuk bisa jadi, yang terburuk, meskipun harapan saya tidak. Karena saya juga punya keyakinan gini ya, orang kalau cinta Tuhan, dia tidak akan kecewa sama Tuhan. Meskipun mungkin yang diharapkan tidak terjadi gitu. Tapi dia tetap akan setia sampai mati.
Kalau Marpen sendiri mengharapkan kedatangan Saya Tuhan? mengharapkan kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan, baik. ya. Iya. Kalau kedatangan Kapan dia, saja siap sedia. kedatangan dia, Boleh, siap. boleh juga ya. Iya. Siapa kan dia? Bunga mawar. Oke. Kalau menghitung hari, menilai zaman itu Tuhan Yesus mau. Karena kita juga harus bijaksana ya. Hari-hari ini jahat, kita harus hidup bijaksana. Tapi jangan fokus kepada mencari tahu kapan tepatnya Tuhan Yesus akan datang. Bagi saya yang penting kerjakan tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, dan jangan lupa beritakan tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus kepada siapapun. Pergunakan apapun ya, media dan apapun. Karena apa? Ada istilah yang menarik yang kita baca di surat Petrus, ada istilah itu mempercepat kedatangan Tuhan. Bagi saya itu cukup menarik istilah Karena itu. orang-orang pilihan. Karena orang-orang makin banyak Iya. yang mendengar tentang Injil ya, meskipun Tuhan bukan dipengaruhi oleh ininya manusia ya. Iya. Tapi saya yakin bahwa semua orang mendengar Injil barulah tiba kesudahannya. Dari Bang Febri sendiri bagaimana? Ya, dari saya Bapak Ibu dan Saudara, pengangkatan atau rapture itu jangan kita anggap hanya sebagai peristiwa eskatologis biasa. Peristiwa eskatologis yang ya pasti akan terjadi benar, tapi ini juga kita jadikan sebagai ungkapan teologis kita yang mendalam tentang pengharapan, kekudusan, kemuliaan yang akan datang, dan juga kemenangan Kristus. Tapi ini juga bukan tentang spekulasi nubuatan, kalender akhir zaman, atau pelarian dari dunia, melainkan panggilan untuk hidup kudus, bertobat, sungguh-sungguh, berjaga-jaga, karena kedatangannya tidak ada yang tahu kapan waktunya. Ini bukan soal menghitung tanda zaman, tapi hidup dalam pertobatan dan kesetiaan sehari-hari dalam mengikuti panggilan Tuhan. Demikian perbincangan kita pada hari ini menanggapi berbagai pernyataan yang muncul di luar sana tentang rapture atau waktu pengangkatan yang akan terjadi pada tanggal 23 atau 24 September 2025. Yang pasti ialah bahwa Kristus akan datang yang kedua kali dan itu adalah pengharapan kita bersama. Dan sebelum kita menutup pembicaraan kita, Bapak Semi akan menuntun kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, pengharapan kami adalah dalam Kristus Yesus yang akan datang pada kali yang kedua. Kami tidak mau untuk terjebak kepada menghitung hari dan jamnya. Tapi kami mau fokus kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa lakukan tugas yang Tuhan berikan pada kami selama masih ada kesempatan untuk bekerja. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan, Bapakku bekerja, maka Tuhan bekerja. Dan akan tiba saatnya tidak bisa lagi seorang pun bekerja. Maka saat ini Tuhan, biarlah kami terus untuk bekerja di ladang Tuhan. Karena ada banyak orang yang harus mendengar Injil Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus mau banyak orang diselamatkan. Tuhan tolong dalam memasuki hari-hari menjelang tanggal 23-24. Supaya semua orang yang sungguh-sungguh menantikan pengharapan kedatangan Tuhan boleh melihat bahwa kami harus kembali kepada kebenaran Injil untuk menentukan, untuk melihat tanda-tanda zaman ini dan terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan juga bagi semua saudaraku yang melihat atau menonton podcast ini. Kalau engkau belum yakin bahwa engkau akan siap menantikan kedatangan Tuhan, buka hatimu dan hari ini minta ampun kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan diselamatkan. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk sore hari ini. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Amin.